Masih bersama kami di Insight Politics with Yana Valencia. Kalau tadi ada narasumber saya Bang Hensat, analis komunikasi politik dan juga founder lembaga survei Kedai Kopi. Sudah hadir narasumber saya yang sudah menerjang kemacetan ibu kota, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Bahtera Banong. Selamat malam Bang Bahtera, terima kasih sudah datang. Bang, tadi saya sama Bang Hensat sudah banyak sekali ngomong gibah nggak juga gibah sih ya Bang ya. Gibah, kita justru menyampaikan harapan-harapan. Betul, ngobrol soal IKN. Nah terakhir kan kunjungan pekan lalu ya, kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto, ada banyak saran-saran soal desain, soal fungsi, disebut harus banyak membuat embung, kemudian ada beberapa poin lah yang disampaikan juga oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Nah ini menurut Bang Bahtera ini adalah wujud kepedulian seorang Prabowo Subianto atau justru memperlihatkan kayaknya Prabowo ini kurang srek deh sama IKN? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini kan adalah ikon Indonesia masa depan dan ini harus dibuat sehingga ini bisa menjadi kebanggaan baik kita-kita semua, begitupun di generasi di masa yang akan datang. Nah maka dari itu kehadiran Presiden di sana tentu selain melihat perkembangan progres pembangunan yang ada di IKN, beliau juga menyampaikan beberapa koreksi dan tujuannya adalah bagaimana melakukan penyempurnaan karena bagaimanapun bahwa IKN ini bukan hanya dijadikan sebagai ibu kota Nusantara kelak, tetapi dia juga harus menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Nah maka dari itu ya tentu Presiden punya harapan, punya keinginan bahwa supaya bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di masa datang, ya harus didesain, kalau ada masih kurang tentu harus dibenahi sehingga penyempurnaannya bisa maksimal. Oke, berarti penyempurnaan ataupun saran-saran dari Presiden itu dilihat sebagai wujud kepedulian dan bukan, kan biasanya kalau ada hal-hal yang ditambah kan justru anggaran butuh lagi, tentu kan itu akan memperlambat Bang. Saya pikir tidak memperlambat ya, karena kan progres IKN kita lihat sendiri di sana, berbagai macam fasilitas sedang dibangun dan tahun ini juga akan dibangun plaza legislatif dan yudikatifnya, karena kan eksekutifnya kan sudah beberapa kementerian, lembaga sudah dibangun di sana, termasuk kantor Presiden dan Wakil Presiden sendiri dan fasilitas yang lain sudah progres pembangunannya sedang berjalan terus. Kapan teman-teman Komisi 2 terakhir ke sana Bang? Karena tadi salah satu saran dari Bang Hensat ini adalah kalau bisa yang dipamerkan ataupun yang dalam tanda kutip dikomersialisasikan kepada masyarakat, dipertontonkan, itu bukan cuma bangunan-bangunan yang besar seperti misalnya istana, kemudian kalau tadi Abang menyebutkan ntar ada plaza legislatifnya, bukan hanya bangunan besar tapi juga ekosistem, misalnya warung Madura tadi Bang Hensat menyebutkan. Apakah hal-hal itu juga sudah jadi atensi teman-teman Komisi 2? Ya tentu ya, dan saya pikir di Perpres juga, Perpres 79 tahun 2025, Presiden juga kan di situ secara gamblang menyampaikan terkait soal bagaimana fasilitas umumnya, terus kemudian yang lain-lain, karena begini ya, kita lihat sendiri tadi saya sempat mendengar soal bagaimana Bang Henry bercerita tentang misalnya di Australia pemindahan ibu kota mereka ke Canberra. Jadi kita membangun ibu kota itu kan bukan dalam waktu sebagaimana kisah-kisah yang kita sering dengar, sebagaimana misalnya Borobudur diciptakan, tetapi membangun ibu kota itu ya tentu bahwa di sana banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya kemudian memindahkan gedung-gedung, bangunan-bangunan, tetapi ada ekosistem yang harus dibangun di sana. Dalam rangka itulah Presiden ke sana meninjau, melihat perkembangan bahwa kita ke depannya ini banyak tentu yang harus dibenahi ya, karena tidak semudah itu juga kita memindahkan ibu kota. Di beberapa negara kita ambil contoh misalnya, ada yang bahkan puluhan tahun mereka melakukan pemindahan ibu kota ke tempat lain, dan saya pikir juga itu ya kita juga di Indonesia sama ya, bertahap lah, karena memang Presiden maunya ya kelasnya Pak Prabowo ini kan ya mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa beliau punya kelas tersendiri, dan dalam rangka itu Pak Prabowo datang ke sana ingin memperbaiki banyak hal lah, dan saya yakin bahwa kita ke depan yang namanya sesuatu yang baru itu memang mungkin banyak pihak yang mengkhawatirkan, tetapi baik kami Komisi 2, saya beberapa bulan yang lalu juga dari sana kunjungan sama teman-teman dan progresnya luar biasa di IKN itu sendiri. Bahkan sebenarnya ya, karena ini kan akhir tahun kemarin kan sempat dibuka untuk umum tuh. Bahkan mereka sebenarnya pengen dibuka terus supaya banyak yang berkunjung ke sana itu.
apa wisata mereka begitu jadi ya, Bang? tempat wisata. Kenapa? Karena mereka terpukau melihat bagaimana keindahan bangunan-bangunan yang ada di sana. Tapi ya tentu lagi-lagi ya bahwa membangun sebuah ibu kota itu bukan hanya sekedar membangun bangunannya, tetapi bukan sekedar memindahkan gedungnya di sana, fasilitas-fasilitasnya, tapi ada ekosistem yang paling penting harus Nah, itu diperhatikan. pertanyaannya Bang, apakah dari OIKN kemudian dari Komisi 2 sudah melihat jelas begitu proyeksi progres pembangunannya mau kemana? Misalnya bangunan-bangunan besar terlebih dahulu, kemudian di tahun ketiga, karena kan targetnya 2028 jadi ibu kota politik. Nah tadi Bang Hensat juga menyebutkan, ini jangan sampai cuman bangunan besar, tapi rapat-rapat doang singgah di sana, tapi tidak jadi kota begitu Bang. Nah Komisi 2 optimis nggak sih 2028 tuh benar-benar bisa jadi kota begitu? Kalau saya ya sejauh ini optimis ya, terutama dari dukungan anggaran. Kita juga kan memberikan anggaran yang tidak sedikit. Tahun 2026 saja 6 triliun lebih, artinya itu bukan anggaran yang kecil, dan sebelum-sebelumnya juga kan udah banyak anggaran yang dipakai untuk membangun IKN, dan kami juga sering menanyakan ya, yang paling penting adalah kekhawatiran banyak pihak. Misalnya begini, kami tanya Pak Bas, bagaimana masyarakat sekitar IKN itu diperhatikan bagaimana? Karena begini, kita nanti jangan sampai misalnya di area kelas 1 ini bersih kelihatannya, tapi begitu Keluar masuk ke dikit, periferi, pinggir-pinggirnya, sudah kumuh lagi. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah dalam rangka itu juga lah kenapa progresnya lama. Jadi itu tadi saya bilang, membangun ibu kota ini bukan hanya sekedar memindahkan bangunan dan gedung semata, tetapi ekosistem yang lain juga penting diperhatikan di sana. Dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Bas juga ditugasi di sana. Beliau punya pengalaman yang panjang. Beliau di PUPR kan lama, mulai dari direktur sampai jadi dirjen, kemudian jadi menteri. Jadi tentu pengalaman panjang itu kami sangat percaya kapasitas Pak Bas untuk membangun IKN masa depan. Oke, saya mau beralih ke Bang Hensat. Bang Hensat, ini kan rasanya Bang Batra menyampaikan slow guys, perlahan tapi pasti. Nanti IKN pasti jadi kok, karena punya unsur-unsur yang diperhatikan, termasuk soal ekosistem yang tadi kita sampaikan. Tapi menurut Bang Hensat, ekspektasi masyarakat itu kan maunya, oh ini IKN sudah dari zaman Pak Jokowi, ini kok belum kelihatan apa-apa. Ini apakah karena Pak Jokowi yang terlalu ngebut pada saat masa pemerintahannya, atau seperti apa? Lebih baik perlahan tapi pasti seperti ini begitu Bang? Ya, saya rasa Pak Jokowi waktu itu nggak punya pilihan lain karena dia sudah ketok palu kan, dia sudah menyampaikan ambisinya gitu. Jadi mau tidak mau dia melakukan langkah-langkah politik untuk mewujudkan itu. Termasuk kehadiran Mas Gibran mewakili jadi wakilnya Pak Prabowo, menurut saya juga karena memang ada agenda-agenda yang harus diselesaikan gitu. Tapi sih tadinya saya mengharapkan sebagai anggota DPR gitu Bang, maksud saya ada koreksi-koreksi gitu supaya IKN ini benar-benar jadi 2028 gitu. Koreksi seperti apa maksudnya Bang? Misalnya ya adalah koreksi-koreksi dari Komisi 2 kan. Ini harusnya misalnya sekolah didahulukan, kemudian perumahan penduduk didahulukan gitu-gitu supaya kotanya bisa ada gitu. Tapi abang ini udah kayak Bang Troy Panto ini. Nah, dia mau justru mempopulerkan IKN. Saya sih nggak masalah, mungkin karena abang terbawa Gerindranya kan, esprit de corps gitu ya. Bajunya udah Gerindra banget soalnya nih Bang. Ya, karena menurut saya sekarang pekerjaan rumahnya adalah membuat si IKN ini jadi sebuah kota yang retailnya ready gitu. Retailnya ready itu memang artinya ada harapan kehidupan baru di sana. Tadi misalnya saya sebutkan tentang harga tanah. Harga tanah di IKN nggak boleh sama dengan Jakarta, dia harus lebih murah misalnya. Supaya apa? Supaya menarik perhatian orang yang di Jawa misalnya, khususnya Jakarta, itu mau pindah ke ibu kota yang baru secara sukarela. Atau dia tanahnya tidak boleh lebih mahal dari Balikpapan misalnya, supaya ada pergeseran kehidupan dari Balikpapan ke IKN gitu ya. Terus kemudian ada keinginan tadi yang punya retail-retail seperti warung Madura, atau tukang cukur Garut gitu ya, geng Tasik gitu ya, geng Tasik, geng Garut itu ke sana gitu. Karena kan bayangkan kalau misalnya abang Komisi 2 ke sana 7 hari, 14 hari itu nggak ada tukang cukur, masa mau cukur ke Balikpapan gitu. Jadi maksud saya retail-retailnya itu menurut saya perlu dihidupkan dulu sebelum kemudian para pejabat hadir di sana
untuk memenuhi tugas di ibu kota politik gitu. Hal-hal itu juga sudah jadi atensi Komisi 2 ya Bang? Iya, mungkin begini ya, karena Bang Henry belum pernah ke sana ya. Memang belum. Tadi saya sudah Ajak, disclaimer. iya. Saya Bang. pertama kali juga datang ke sana, Bang Henry, saya sangat kaget. Karena ada tukang cukur. Excelso sudah ada. Kirain, Oh, Excel. Excelso. Oh, jangan sebut Warung, merek dong Bang. Nggak endorse nih iya, Bang. soto, Makassar. Banjar Oh, ya, sudah yang Banjar. Kalimantan ya, Oh, khas oke. Kalimantan ada semua Ada di semua, sana. Jadi tukang sebenarnya jualan. saya juga Bang Henry pertama kali datang ke sana di luar ekspektasi saya. Saya menganggapnya bahwa di sana hanya kantor presiden, kantor Menko, Kosong tapi ternyata bangunan-bangunan yang lain jauh lebih progres yang begitu kita Nah, datang ke sana. itu yang nggak pernah ditampilkan. Nah, itu Maksudnya, juga sehingga begini. orang kan nggak tahu ini ada kehidupan nggak di sana. Kalau tadi abang bilang setiap kali liburan rame, ya itu makanya ini mau jadi ibu kota atau cuma destinasi wisata. Jadi saran saya bang, kasih tahu ke otorita IKN, hal-hal yang tadi abang sebutkan itu, oh udah ada soto Banjar, oh udah ada kafe-kafe, itu dipertontonkan. Jadi memang kita bisa melihat bahwa, oh udah ada kehidupan di sana. Karena yang selalu kita nonton itu kan yang kita lihat adalah, ya itu tadi destinasi wisata, rame, berapa ribu orang mengunjungi IKN, kan bukan itu yang kita harapkan. Karena bila Pak Prabowo ingin itu jadi ibu kota politik 2028, so harusnya di 2027 itu retail-retail udah berdiri tuh, pasar-pasar udah berdiri. Makanya tadi ya bang, saya sebelum abang datang saya menggarisbawahi bahwa saya ingin IKN ini jadi karena sudah banyak sekali uang rakyat yang dipakai untuk membangun itu kan. Jadi jangan sampai kemudian gagal nih. Jadi saya mendoakan justru harus jadi. Coba kita lihat kan apa namanya gambarnya kan begini terus nih, Istana Garuda gitu-gitu kan nggak kelihatan. Ini ada tukang cukur nggak? Terus kemudian ada tukang bakso nggak? Karena kan kalau rakyat lapar nggak ke kafe, maksudnya kan ke warteg, ke tukang bakso gitu-gitu. Itu sih saran aja. Tapi saya serius, saya pengen IKN ini jadi. Karena kalau nggak kerugiannya bukan hanya orang-orang yang berkepentingan IKN jadi terus jadi malu gitu kalau nggak jadi. Tapi sayang juga uang rakyat sudah banyak jangan digunakan jadi, ke sana. katanya jangan sampai jadi ibu kota nyerah bang. Ya. Bang, tapi kalau di Komisi 2 tuh apakah optimisme itu juga terbangun begitu ya? Karena kalau kita ingat gitu ya pada saat awal pembangunan GBK misalnya, kan sebenarnya dulu pada saat GBK dibangun juga dicemooh begitu pemerintah ya. Ini uang rakyat lagi miskin. Taman Mini juga gitu. Taman Mini juga begitu, tapi sekarang diberdayakan. Nah, apakah Komisi 2 juga memiliki semangat yang sama dengan itu political will-nya? Ya, jadi namanya sesuatu yang baru tentu memang banyak yang meragukan pihak ya bang. yang meragukan, apalagi terutama misalnya yang belum menyaksikan langsung. Saya juga kan waktu pertama kali ke IKN, kami juga sering marah-marah begitu rapat dengan Pak Bas, tapi begitu kita sampai di sana, memperlihatkan semua progres pembangunan di sana, apa namanya, baik pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya, semuanya digambarkan dengan rapi, disampaikan ke kami. Saya juga sempat berkeliling ke beberapa tempat. Ya, memang di luar ekspektasi kita progres pembangunannya di sana. Dan memang begini ya, lagi-lagi saya mau mengatakan tadi bahwa memindahkan ibu kota itu ya kita baru berapa tahun sih. Negara-negara lain ada yang sampai 20 tahun, bahkan ada yang lebih tuh. Kita kan belum sampai 10 tahun. Jadi abang minta masyarakat sabar gitu ya. Bukan soal sabarnya, tapi yang pasti bahwa IKN hari ini terus berjalan. Buktinya apa? Supporting pemerintah baik dari sisi anggaran dan yang lain-lain semuanya diberikan kepada IKN untuk menunjang terus keberlanjutan pembangunan yang ada di sana. Bang, kalau saya ini koreksi kalau saya salah. Kalau untuk jadi ibu kota politik itu kan ada syarat-syaratnya begitu ya Bang. Misalnya luas kawasan inti pusat pemerintahan yang terbangun mencapai 800 sampai 850 hektar. Kemudian pembangunan gedung perkantoran IKN-nya juga 20%. Ada hunian layak terjangkau berkelanjutan mencapai 50%. Syaratnya kan banyak Bang, 3 tahun lagi. Oke lah, optimisme itu ada dan terus dibangun. Kalau misalnya memang 2027 misalnya syarat-syarat itu tidak terpenuhi, Komisi 2 mau menyampaikan apa ke OIKN? Apakah ada alternatif-alternatif yang juga sudah disampaikan Komisi 2 ataupun didiskusikan Komisi 2 juga dengan OIKN? Kami nggak bisa berandai-andai ya, karena sampai sejauh ini kan masih on the track. Sesuai tadi apa yang disampaikan, itu ada kan hasil syarat-syaratnya sebagaimana yang dicantumkan di Perpres. Betul. Semuanya syarat-syaratnya sudah diberikan dan
sampai sejauh ini kan semuanya on the track dan kami yakin dan percaya tadi bahwa kemampuan Pak Bas untuk memimpin OIKN bisa mencapai target. Karena tentu kalau Pak Prabowo menganggap bahwa Pak Bas nggak punya kapasitas sebagaimana yang ditargetkan, ya tentu pasti bukan Pak Bas yang dipilih untuk jadi Atau kan kepala tiba-tiba dicopot OIKN. begitu ya, Ya, Bang? tapi sampai sejauh ini kan on the track semuanya. Itu nanti 2028 apa punya gubernur atau gimana sih? Disebut ibu kota politik kan ibu kota tuh kan Sebenarnya harusnya ada begini gubernur ya, penafsiran soal Pak Mensesnek kan udah menyampaikan soal penafsiran ibu kota politik ini sebetulnya yang dimaksud itu adalah karena ini adalah pusat pemerintahan, jadi kan bukan hanya eksekutifnya, legislatifnya harus terpenuhi semuanya, yudikatifnya harus terbangun semua di sana. Kalau nggak memenuhi unsur ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai ibu kota pemerintahan atau apa yang dimaksudkan oleh Perpres itu, karena kan unsur untuk menjadi syarat untuk menjadi ibu kota itu kan kantor trias politika kita itu kan harus terbangun di sana. Berarti tidak akan dipimpin gubernur ya, Bang ya? Ada gubernurnya harusnya. Sampai sekarang kan begini ya, di sana kan maunya Pak Presiden itu semuanya progres pembangunannya ada, terus kamu pindah ke sana secara bertahap, nanti aturannya pasti akan disesuaikan. Oke, ada nggak sih Bang wacana kalau misalnya, ini Abang bilang nggak mau berandai-andai sih, tapi saya mau ajak Anda berandai-andai ya Bang. Kalau misalnya ibu kota politik pun syaratnya tidak terpenuhi, apakah mungkin ada opsi untuk menjadi daerah istimewa begitu misalnya? Sampai sejauh ini sih belum ada pikiran ke sana, karena kan dimanahkan untuk undang-undang kan untuk jadi ibu kota Nusantara, bahwa nanti apakah jadi ibu kota istimewa atau tidak kan ya tergantung pemerintah pusat. Tetapi menurut hemat saya yang paling penting adalah bahwa di sana sudah terbangun, progresnya sesuai dengan ditargetkan. Pak Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres 79 tahun 2025 bahwa insya Allah jika syarat-syaratnya semua terpenuhi tahun 2028 kita akan pindah ke sana, dan kami juga terus meminta OIKN nanti kami terus rapat berkoordinasi termasuk Kemenpan RB, karena kan nanti pegawai-pegawai yang harus dipindahkan ke sana fasilitasnya kalau sudah terbangun semua kan secara bertahap harus pindah ke sana kan, dan itu sudah dimulai di sana. Meskipun mundur ya Bang, secara kan perlahan-lahan. Harusnya kan tahun kemarin ya Bang ya, atau 2024 itu udah harus ada pemindahan, tapi diundur kan ya. Pemindahan ASN beberapa kementerian? Menurut mereka sih secara bertahap akan dilakukan. Oke, ya, baik. Tapi sampai sejauh ini semua yang direncanakan oleh OIKN masih on the track semuanya. Oke, Bang Hensat, ini kan tadi Bang Hensat juga menyampaikan ada menyinggung soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tadi sebelum jeda, sebenarnya saya ingin bertanya, menurut Abang ini dalam tatanan politik begitu ya, proyek IKN ini kerelaan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan, dan tadi Bang Batra menyebutkan anggarannya banyak kok yang digelontorkan untuk IKN ini, balas budi ke Presiden ke-7 Joko Widodo atau seperti apa Bang Abang melihatnya? Nah kalau saya sih atau proyek nanggung yang tadi Abang bilang udah terlanjur banyak ya, uang, udah terlanjur aja lah, gitu. Udah terlanjur ada peraturannya kan harus diselesaikan. Jadi salah Pak Prabowo kalau kemudian nggak menyelesaikan itu, nanti dituduh melanggar undang-undang kan. Makanya mau tidak mau dia akan melanjutkan itu, kecuali kemudian nanti ada warga masyarakat misalnya yang mengajukan judicial review misalnya untuk mereview undang-undang itu. Tapi karena selama undang-undangnya ada, maka Presiden Prabowo terikat dengan itu. Jadi mau tidak mau dia harus melanjutkan. Karena kalau enggak ntar kalau dianggap melanggar undang-undang kan repot. Jadi ya bukan tentang balas budi kalau menurut saya, tapi keharusan secara hukum tata negara memang mesti dilanjutkan gitu. Ada atau tidak ada Gibran gitu ya. Ya ini harusnya tetap dilanjutkan gitu. Makanya tadi kalau tiba-tiba ada yang judicial review oleh MK disetujui bahwa ini nggak lagi jadi undang-undang gitu ya, karena misalnya karena dengan alasan keuangan negara gitu ya yang belum bisa diprioritaskan ke sana, kemudian undang-undangnya diganti ya mungkin bisa. Tapi selama undang-undangnya masih ada, ya siapapun presidennya, mau Henry Satrio yang jadi wapres juga tetap aja harus diteruskan. Wah, ini harus digarisbawahi Bang Bahtera. Ini apa mau direkrut jadi kader Gerindra? Bisa jadi nih. Bang Bahtera, tapi kalau bicara yakin tidak yakin kan Abang tadi menyampaikan banyak sebenarnya kalau proyek baru tuh pasti keraguan itu pasti ada begitu ya. Tapi kalau Komisi 2 itu melihat kerja OIKN kan tadi on the track, tapi kan tentu tidak sempurna. Apa sih Bang yang sebenarnya harusnya OIKN itu kejar supaya 2028 target sebagai ibu kota politik itu bisa tercapai?
Yang paling utama tadi soal apa Sosialisasi namanya, atau bukan apa? trias politika kita harus terbangun semua di sana. Nah, selain itu nanti apa yang disampaikan oleh Bang Henry tadi soal misalnya apa namanya fasilitas yang lain, misalnya bagaimana kan memindahkan orang ke sana itu kan Harus ada berarti daya tariknya, Bang. Iya. bukan hanya daya tarik Bang Henry. Mereka kalau pindah ke sana kan berarti mereka bermukim di sana. Ya, Bagi misalnya ibu-ibu, mereka punya anak, bagaimana dengan sekolah-sekolah? betul. Itu mesti disiapkan. Pasarnya. Selain itu, sekarang kan progres rumah sakit sedang berjalan. Oke. Kalau masjid kan kita udah sering lihat tuh berseliweran di TikTok, sudah Betul. bagus sekali desain masjidnya kan. Jadi fasilitas-fasilitas yang lain juga harus dipenuhi dengan baik Komisi sehingga 2 itu orang nyaman melihat pindah ke sana. kenapa Bang progres untuk membangun ekosistem untuk menjadi daya tarik misalnya sekolah, kemudian kalau masjid kan sudah ada tadi, itu cukup lama membangunnya. Apakah masalah anggarannya, perubahan desainnya atau apa? Bukan cukup lama ya, kan memang kan membangun sesuatu bangunan kan tidak bisa misalnya seminggu 2 minggu, 2 bulan, 1 bulan 2 Kecuali bulan. program bedah rumah Iya, gitu ya, kecuali Bang, ya. bedah rumah ya kan. Ada Ini kan tuh kan. untuk membangun ikon masa depan Indonesia ya bangun dari segi desain harus bagus. Ya kan dari kualitas bangunan juga harus bagus sehingga orang datang berkunjung ke sana ya. Jangan lupa ya. Ya mungkin Bang Henry kalau keluar negeri kita datang ke negara orang, kita senang datang ke sana itu karena melihat ikon bangunannya. Jadi itu juga harus perlu diperhatikan Dipikirkan. soal estetikanya. Jadi orang tertarik untuk datang ke IKN dan itu bisa menjadi apa namanya perputaran ekonomi di sana karena tidak bisa misalnya hanya IKN dijadikan ibu kota pemerintahan, terus kemudian tidak boleh yang lain datang berkunjung. Nah, mereka kan apalagi kita rakyat kita kan berbangga diri juga kalau misalnya ibu kotanya selain desain bangunannya bagus, estetikanya bagus, datang berkunjung ke sana semua fasilitasnya ada. Dan saya pikir itu harus dipenuhi semua oleh IKN ke depan. Komisi 2 melihat IKN bisa jadi kota ideal yang tadi Abang sebutkan menjadi daya tarik, banyak bangunan ikon itu berapa lama sih Bang? Ya itu tadi ya saya sampaikan ya bahwa membangun sebuah kota ini lagi-lagi tidak bisa sehari 2 hari, setahun 2 Betul. tahun. Membangun bangunan di sana, memindahkan gedung-gedung misalnya yang tadinya di Jakarta terus kita pindahkan ke sana. Bukan sesuatu yang sederhana juga, itu butuh waktu yang panjang dan di banyak negara Bang Henry tadi sebutkan ada yang 20 tahun. Nah dengan kerja Dan bahkan OIKN bukan yang hanya sekarang, 20 tahun, bahkan di banyak negara ada juga yang gagal memindahkan ibu kota dan termasuk menurut hemat saya kalau kita berhasil ini dan pasti akan berhasil, ini sesuatu yang luar biasa karena di banyak negara ternyata banyak juga yang gagal memindahkan ibu kotanya. Nah, saya nanya boleh? boleh Itu silakan. kalau jadi nih ibu kota politik terus ASN, trias politika kita pindah ke sana, kan gedung-gedung di Jakarta banyak yang kosong, ya. Misalnya. Itu mau diapain tuh, Bang? Kalau itu kan domain apa namanya? OIKN. Bukan domain Kementerian Pemerintah. Keuangan ya kan, Oh, pemerintah oke. pusat lah. Kami di Komisi 2 yang saat ini Itu bermitra bakal banyak dengan yang kosong loh gedung. bermitra dengan OIKN. Fokus kami adalah bagaimana apa namanya progres pembangunan IKN yang sedang berjalan sekarang, yang sedang berlangsung ke sana. Sekarang ini bisa sesuai dengan target sebagaimana apa yang menjadi target Nah, tapi Presiden kita perlu Prabowo. pikirin juga loh, Bang. Kalau misalnya mereka Kementerian Keuangan nih, Ya. yang di mana Kamangan Banteng pindah, terus kementerian-kementerian lain pindah ke sana, itu kan kosong tuh gedung-gedungnya. Mau diapain? Ya kan nggak semuanya pindah juga ya kan. Oh, nggak semuanya pindah. Ya kan maksudnya nggak semua perkantoran di Jakarta nggak semua dipindahkan ke Nggak, sana ya kan. kementerian, kan? Kementerian. Kementerian kan pindah ke sana dong harusnya. Atau mungkin nanti akan diselesaikan secara bertahap ya Bang ya, karena kan tentu awal-awal mungkin yang penting Iya terisi. memang apa namanya secara aturan disampaikan bahwa pemindahannya secara bertahap. Ya nggak mungkin misalnya tiba-tiba semuanya bulan ini pindah semua kan nggak mungkin begitu juga karena kan harus juga fasilitas-fasilitas yang lain terpenuhi semuanya. Tapi tentu kosongnya tetap bertahap berarti ya Bang ya nanti ya. Oke ini kita masuk ke segmen closing. Saya mau tanya ke Bang Hensa terlebih dahulu. Ini kan masalah utak-atik IKN jadi ibu kota politik. Soal yakin tidak yakin. Apa poin yang menurut Anda harus segera dikerjakan oleh OIKN? Singkat Bang. Kalau menurut saya kehidupan sehari-hari rakyat ya, jadi tadi retail itu, Ya, jadi atensi warung begitu ya. Madura, tukang cukur, tukang bakso di sana, yang memang kehidupan sehari-hari rakyat gitu. Saya sih yakin kalau misalnya trias politika tadi misalnya DPR, eksekutif, kemudian legislatif ke sana pindah, itu pasti udah diurus lah kebutuhannya. Oke. Yakin saya, pasti udah ada yang suplai berasnya dan lain-lain dan lain-lain. Nah rakyat gimana belinya? Jadi kalau menurut saya kalau kota ini mau cepat hadir, mau cepat ada, justru retail di bawah itu yang harus
disiapkan Tekankan. gitu. Oke. Misalnya kayak hal simpel misalnya ATM gitu ya. Atau itu tadi tukang cukur ada, tukang bakso ada, warteg ada, pasar, warung-warung kelontong itu misalnya juga ada gitu, sehingga masyarakat bisa Terbayang beli begitu gitu. ya apabila kalau hidup di sana begitu ya Bang. Kan misalnya ya, saya pedagang di pasar nih, saya pindah ke sana kan yang saya pikirin bukan gimana caranya dagangan saya pindah ke sana, yang beli siapa gitu. Kalau nggak ada yang beli kan repot. Oke. Nah, tapi kan saya nggak mungkin jualan sendirian. Misalnya saya jualan baju ya harus ada yang jualan sayurnya lah, Ya. gitu. Kayak gitu-gitu loh maksud saya. Oke. Dalam waktu 2 tahun maksudnya bisa sih. Oke, Bang Bahtera, Komisi 2 melihat yakin tidak yakin utak-atik IKN ini karena ada banyak saran, ini harusnya diubah seperti ini, diubah seperti ini, minta masyarakat juga untuk sabar. Seberapa lama ataupun seberapa bisa masyarakat bersabar dengan pace kerja OIK-nya sekarang? Saya pikir kan udah ada target nih, Pak Presiden menargetkan sebagaimana Perpres itu tahun 2028 harus kita pindah. Maka dari itu kita mendorong OIKN agar progres pembangunan itu sesuai dengan target yang ditargetkan oleh Pak Presiden. Tetapi yang paling penting tadi memang bahwa di sana kita tidak hanya membangun gedung, bangunan, fasilitas-fasilitas yang lain juga perlu diperhatikan karena untuk memindahkan orang ke sana kan orang supaya bisa betah mesti dipikirkan semua tuh supaya mereka bisa betah di sana termasuk fasilitas-fasilitas yang lainnya dan jangan lupa ya kita sering menanyakan ke OIKN biasa tuh misalnya Bang Henry kita misalnya bangun jalan bangun ini jangan sampai misalnya kita menggusur masyarakat sementara masyarakat ini kita bingung nih menempatkan di mana. Mereka sampai sedetail itu ngatur sehingga di sana tidak terjadi kekumuhan ketika misalnya pada akhirnya orang akan pindah ke IKN. Baik, kita harapkan Ibu Kota Nusantara tetap jadi Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Politik di 2028, bukan Ibu Kota Nyerah, seperti Bang Hensat sampaikan ya. Baik, terima kasih dua narasumber saya yang sudah di studio malam hari ini, ada Bang Hensat dan juga Bang Bahtera Banong. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Insight Politics with Diana Valencia berikutnya, selamat malam.